Wes nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Fitraningrum dengan NIM 2019-015-327 akan mempresentasikan tentang simulasi pembelajaran matematika. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya Baik, sehat kan? Bu. Siap untuk mengikuti pelajaran? Siap Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Nak Alvin, apakah sudah di sini? Sudah, Bu. Nak Alvin memimpin untuk berdoa ya. Baik, Bu. Silakan Nak Alvin. Baik, teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Nak Alvin. Selanjutnya, Baik, kita presensi terlebih dahulu ya. Nanti kalau Ibu panggil namanya, jangan lupa on cam dan bilang hadir. Supaya Ibu tahu kalian mengikuti pelajaran dengan baik. Siapa anak-anak? Yang pertama, Nak Alvin. Hadir? Hadir. Yang kedua, Nak Alailu. Apakah hadir? Hadir Bu. Selanjutnya, Nak Devi. Apakah hadir? Hadir Bu. Selanjutnya, Nak Safira. Hadir? Hadir Bu. Oke, semuanya sudah hadir ya. Jumlah yang masuk hari ini adalah 24. Lalu sebelum melanjutkan pelajaran, kita menyanyi terlebih dahulu ya. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Lanjutnya. Baik, untuk Nak Alfrina, apakah sudah di sini? Hadir Bu. Nak Alfrina memimpin untuk menyanyi ya. Maaf Bu, bagaimana? Nak Alfrina memimpin untuk menyanyi. Memimpin teman-temannya menyanyi. Baik teman-teman, mari kita menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi itulah Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, terima kasih Nak Alfrina. Selanjutnya, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Selanjutnya, Mbak. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Melalui penjelasan guru, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Lalu, melalui penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan data dengan menggunakan diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Lalu yang ketiga, setelah memperhatikan penjelasan guru, peserta didik dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengolahan data dengan menggunakan diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengolahan data. Pengolahan data ini berfokus pada mengembangkan pembelajaran tentang diagram. Ada yang tahu tidak macam-macam dari diagram itu apa saja? Ada yang bisa membantu Ibu untuk menyebutkan? Mungkin Nak Alvina? Ya, Nak. Diagram lingkaran Bu. Ya, betul. Terus? Garis. Baik, betul sekali. Ya, jadi untuk diagram itu ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Lalu sebelum kita membuat sebuah diagram, kita harus memiliki sebuah data. Data ini berasal dari beberapa data yang dapat kita hitung. Selanjutnya. Nah, misalnya sebelum kita membuat diagram, kita harus memiliki sebuah data. Di sini adalah data nilai ulangan matematika 10 teman Dori, yaitu 5, 6, 6, 7, 7, 7,
8, 8, dan 9. Di sini sebelum kalian membuat sebuah diagram, kalian bisa membuat sebuah tabel. Untuk tabel pertama yaitu nilai. Lalu untuk tabel kedua yaitu jumlah. Di sini untuk nilai 5 yaitu yang mendapatkan nilai 5 yaitu 1 siswa. Yang mendapatkan 6 nilai yaitu 2 siswa. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 7 yaitu 3 siswa. Lalu yang mendapatkan nilai 8, 3 siswa juga. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 9 yaitu 1. Jadi seperti itu ya. Sebelum kalian membuat diagram, kalian harus membuat data yang akan kalian hitung. Slide selanjutnya. Nah, kalian kan tadi sudah menyebutkan macam-macam dari diagram. Yang pertama diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang diagram garis. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang diagram batang. Sebelumnya, kalian kan sudah mendapatkan sebuah data nilai ulangan teman sekelas kalian. Di sini kalian bisa membuat sebuah garis seperti ini. Lalu untuk garis yang di bawah ini, kalian bisa menulis dengan nilai ulangan dari teman-teman kalian. Lalu untuk garis yang tegak ini, yaitu jumlah siswanya. Lalu kalian bisa sesuaikan. Misalnya yang mendapatkan nilai 5 itu ada berapa siswa. Yang mendapatkan nilai 6 itu ada berapa siswa. Lalu yang mendapatkan nilai 7 itu ada berapa siswa. Dan selanjutnya yang mendapatkan nilai 8 itu ada berapa siswa. Setelah kalian membuat garis-garis putus-putus seperti ini, kalian bisa membuat sebuah titik-titik di ujung dari garis yang menghubungkan nilai ulangan dengan jumlah siswa. Setelah itu, kalian bisa membuat sebuah garis atau diagram batang yang dicocokkan dengan nilai ulangan serta jumlah siswanya. Jadi seperti ini. Yang mendapatkan nilai 5 ada 1 siswa. Yang mendapatkan nilai 6 ada 1 siswa juga. Yang mendapatkan nilai 7 ada 5 siswa. Lalu yang mendapatkan nilai 8 ada 3 siswa. Slide selanjutnya. Lalu di sini Ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini bisa dijawab dari diagram data yang tadi Ibu jelaskan, yaitu membaca data dari diagram batang sebelumnya. Maaf ini Ibu. Yang A, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 5? Ada yang bisa menjawab? 1, Bu. Oke, benar. Lalu yang B, ada berapa siswa yang memiliki nilai paling tinggi? Yang mendapatkan nilai berapa tadi yang paling tinggi? 3, Bu. Oke, betul sekali Nak Safira. Lalu yang C, berapa selisih siswa yang mendapatkan nilai 5 dan 7? Ada berapa? 4 bukan, Bu? Betul sekali. Lalu yang D, berapa nilai terendah yang didapatkan siswa pada diagram batang sebelumnya? Ada yang tahu? Lima. Betul sekali Nak Safira. Nah, ini cara membaca data dari diagram batang sebelumnya. Lalu slide selanjutnya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang diagram lingkaran. Diagram lingkaran dapat kita cari untuk pembagian diagram lingkaran nantinya. Yaitu yang pertama nilai 5. Tadi kan yang mendapatkan nilai 5 ada 1 siswa. Lalu kita bisa masukkan nilai 1 di sini, 1 per 10. 10 ini bisa kita dapatkan dari jumlah dari siswa tersebut. Lalu yang mendapatkan nilai 6,
yaitu 2 siswa. Bisa kita cari yaitu 2/10. Lalu yang mendapatkan nilai 7 yaitu 3 siswa. Bisa kita cari 3/10. Lalu yang mendapatkan nilai 8 yaitu tadi 3 siswa. Bisa kita tulis 3/10. Lalu yang mendapatkan nilai 9 tadi 1. Bisa kita tulis 1/10. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan menghitung diagram lingkarannya. Tadi kan yang mendapatkan nilai 5 ada 1 siswa. Bisa kita tulis 1/10 kali 360 derajat. 360 derajat ini dapat kita tentukan dari nilai dari lingkaran. Nilai seluruh lingkaran. Jadi kita tulis 1/10 kali 360 derajat. Hasilnya yaitu 36 derajat. Lalu nilai 6, 2/10 kali 360 derajat, hasilnya 72 derajat. Lalu nilai 7 bisa kita cari 3/10 kali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Lalu nilai 8 bisa kita cari 3/10 kali 360 derajat sama dengan 108 derajat. Lalu yang mendapatkan nilai 9 kita bisa cari 1/10 kali 360 derajat, hasilnya 36. Nah, seperti itu. Kalian bisa menyesuaikan dengan data yang akan kalian cari. Lalu selanjutnya, nah ini kan tadi kalian sudah hitung. Kalian bisa mengira-ngira berapa derajat yang akan ditampilkan atau dituliskan pada diagram lingkaran. Misalnya ini yang mendapatkan, maksudnya yang hasilnya 108 derajat, ini warnanya biru. Lalu yang hasilnya 36 derajat, warnanya biru 2. Lalu yang hasilnya 36 derajat juga dikasih warna pink. Lalu yang mendapatkan hasil 72 derajat bisa dikasih warna coklat muda. Dan ini juga 108 derajat dikasih warna 100 yang mendapatkan yang hasilnya 108 derajat bisa dikasih warna kuning. Nah, seperti itu. Lalu di sini keterangan dari hasilnya tadi. Nah, seperti ini. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Lalu di sini selanjutnya kita akan bahas diagram garis. Diagram garis ini seperti diagram batang, yaitu bisa ditulis dengan sumbu seperti ini. Untuk sumbu yang di bawah ini bisa kalian tulis dengan nilai ulangan siswa yang ada pada data tadi. Lalu yang sumbu tegak ini yaitu jumlah dari siswa tadi. Di sini ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan diagram garis di sini? Mungkin Alvin? Gimana, Bu? Membacakan diagram garis. Jadi nanti bacanya yang mendapatkan nilai 5 ada 1 siswa gitu. Bagaimana bisa? Bisa, Bu. Baik, silakan Alvin. Saya yang garis ya, Bu. Ya. Untuk jumlah siswa
yang mendapat nilai ulangan 5 ada 1. Lalu yang mendapat nilai ulangan 6 juga ada 1. Terus nilai ulangan yang mendapat 7 ada 5 orang. Lalu yang mendapat nilai ulangan 8 ada 3 orang, Bu. Baik, tepat sekali Nak Alvin. Terima kasih Nak Alvin. Sama-sama, Ibu. Selanjutnya, kalian bisa membuat garis pada titik-titik yang kalian buat tadi. Nah, bisa kalian lihat di sini kan? Nah, ini garis pada titik-titik yang kalian buat tadi. Sudah paham anak-anak? Bu. Baik. Slide selanjutnya. Setelah penjelasan tadi, Ibu akan memberikan kalian sebuah tugas. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompoknya nanti Ibu akan share di grup WA. Setiap kelompok terdiri dari 4 siswa. Tugasnya yaitu terdapat pada LKPD yang akan nanti Ibu berikan di grup WA juga. Untuk batas pengumpulannya yaitu sampai besok. Ibu akan berikan kalian waktu 2 hari. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan semaksimal mungkin. Paham anak-anak? Paham, Bu. Lalu untuk pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkan LKPD tersebut di grup WA atau bisa grup WhatsApp Ibu pribadi. Kalian sudah mengerti anak-anak? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya, sebagai latihan kalian hari ini, Ibu akan memberikan sebuah soal evaluasi. Selanjutnya. Nah, ini nanti kalian kerjakan di sebuah kertas atau buku, lalu kalian foto, dan kalian bisa kirimkan pada Ibu, dikirimkan melalui grup WhatsApp atau bisa chat pribadi pada Ibu. Untuk batas pengumpulannya sampai nanti jam 9 malam. Baik anak-anak, ada yang ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, pintar-pintar ya semuanya. Dari pembelajaran hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Ibu. Oke, silakan Alailo. Oke, baik Ibu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pengelolaan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu menggunakan diagram. Diagram sendiri memiliki beberapa macam seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Sedang saat mengerjakan sebuah diagram, kita harus memiliki data terlebih dahulu untuk bisa mengolah data. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, tepat sekali Nak Alailo. Karena waktu sudah selesai dan pembelajaran juga sudah selesai, Ibu cukupkan sekian dulu ya. Sebelum pembelajaran kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Nak Alfrina, bisa memimpin berdoa? Sabu. Baik, silakan. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nak Alfrina. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Tetap semangat dan jangan lupa dikerjakan ya tugas-tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.